Hai semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe data. JavaScript mengelompokkan tipe data menjadi dua jenis, yaitu tipe primitif dan tipe objek. Berikut adalah daftar tipe data yang termasuk dalam tipe primitif. Yang pertama ada number. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa bilangan, baik bilangan bulat maupun bilangan real. Yang kedua ada string. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa teks atau kumpulan dari karakter. Yang ketiga ada boolean. Tipe ini menyatakan nilai logika yaitu true atau false. Yang keempat ada undefined. Tipe ini menyatakan nilai yang belum didefinisikan. Jika Anda mendeklarasikan variabel tanpa mengisi nilai ke dalam variabel tersebut, maka nilai awal yang akan diisikan adalah undefined. Yang kelima ada null. Ini menyatakan nilai kosong atau null. JavaScript merupakan bahasa yang case atau sensitif, sehingga null tidak sama dengan null. Null dalam arti huruf kecil tidak sama dengan null huruf besar semua. Dalam isi MS Script, terdapat suatu tipe data yang baru ditambahkan dalam JavaScript dan dikategorikan sebagai primitif, yaitu simbol. Tipe-tipe data lain yang tidak termasuk ke dalam tipe primitif di atas dikategorikan sebagai tipe objek, yang akan dibahas secara terpisah pada modul-modul yang lain. Perlu diperhatikan bahwa JavaScript juga menyediakan tipe pembungkus atau wrapper untuk tipe number, string, dan boolean. Tipe-tipe pembungkus tersebut adalah number yang mana huruf N ditulis dalam huruf kapital, string huruf S ditulis dalam huruf kapital, dan boolean yang mana huruf B ditulis dalam huruf kapital. Tipe-tipe pembungkus digunakan untuk memperlakukan bilangan teks dan nilai logika sebagai objek atau bertipe objek. Perhatikan contoh kode berikut ini di layar. Kita ketikkan pada terminal seperti ini. Nah, pada kode di layar, A merupakan variabel non-objek yang bertipe number, tipe primitif, sedangkan B merupakan referensi yang menunjuk ke objek dari tipe number atau tipe objek. Objek adalah suatu entitas di dalam memori komputer yang memiliki daftar properti dan metode sebagai contoh untuk mengkonversi nilai B ke string. Kita dapat memanggil metode string dari objek bersangkutan. Contohnya seperti berikut. Kita ketikkan b_string get.toString, lalu buka kurung tutup kurung. Lalu kita klik enter. Maka hasilnya akan jadi 9. Hal cukup membingungkan di dalam JavaScript adalah kita dapat memanggil metode toString dari variabel A. Padahal variabel A tersebut dideklarasikan menggunakan tipe primitif. Contohnya seperti ini. Kita ketikkan a.toString. Setelah itu buka kurung tutup kurung. Setelah itu kita enter. Pada situasi ini, JavaScript secara otomatis akan mengkonversi A tipe number menjadi objek temporary yang bertipe number. Dari objek inilah metode toString dipanggil. Setelah pemanggilan metode selesai, objek temporary akan dibuang kembali dari memori komputer. Selanjutnya ada tipe number. Berbeda dengan sebagian besar bahasa pemrograman lain, JavaScript tidak membedakan tipe bilangan bulat dengan tipe bilangan real. Kedua nilai tersebut misalnya 1, 2, 3 dan 123,456 dinyatakan ke dalam suatu tipe yang sama, yaitu number. Dalam bahasa pemrograman lain, pada umumnya nilai 123 akan dinyatakan dengan tipe int, sedangkan 123,456 akan dinyatakan ke dalam tipe float. Di dalam JavaScript, nilai bilangan bulat dapat ditulis dalam format desimal atau basis 10 biner, basis 2 oktal, basis 8, dan heksadesimal basis 6. Nilai dari format desimal ditulis tanpa awalan nilai dalam format biner, ditulis dengan awalan 0b. Nilai dalam format oktal ditulis dengan awalan 0o. Dan nilai format heksadesimal ditulis dengan awalan 0x. Perhatikan contoh berikut. Cara penulisannya adalah sebagai berikut.
Nilai yang disisihkan ke dalam variabel ditulis dalam notasi eksponen, ya artinya 1,2 kali 10 pangkat 3. Berikut ini adalah contoh penggunaan tipe number. Kita buat sebuah file baru dengan nama number.js. Lalu kita enter dan kita ketikkan di sini. Nah, apabila sudah seperti ini, mari kita coba jalankan. Kita Ctrl S dulu. Setelah itu kita jalankan. Oke, setelah itu kita klik enter. Masukkan jari-jari lingkaran. Di sini saya masukkan 4,5. Lalu kita enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Perhatikan di atas. Di sini kita akan mengakses string lightning synchron untuk membaca inputan dari keyboard. Kemudian mendeklarasikan konstanta pi dengan nilainya 3,14 sekian. Kemudian kita mendeklarasikan variabel radius, luas, dan keliling. Kita sebenarnya bisa gabung dalam satu baris. Kemudian kita menangkap nilai yang diinput di keyboard. Nilai yang diinput tersebut merupakan bilangan real. Jadi kita parse ke float. Setelah hasil parsenya itu, kita disimpan ke dalam variabel radius. Setelah itu, tinggal dilakukan perhitungan dan ditampilkan ke layar. Seperti ini. Tipe string. String adalah cek atau kumpulan karakter dalam JavaScript. String dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan petik tunggal, yang kedua menggunakan petik ganda, dan yang ketiga menggunakan tanda tick. Contoh kode berikut menunjukkan pembuatan string menggunakan ketiga cara di atas. Kita buat sebuah file baru dan kita beri nama string.js. Setelah itu kita enter dan pada bagian ini kita ketikkan script berikut. Ini kita menggunakan tanda petik tunggal dan yang ini kita menggunakan tanda petik ganda dan yang ini kita menggunakan tanda tick. Tanda tick biasanya terletak di bawah tombol escape. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba jalankan. Kita Ctrl S dulu, lalu kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. String yang dibuat menggunakan tanda tick merupakan fitur baru dalam ECMAScript 6 dan dapat digunakan untuk melakukan interpolasi variabel, yaitu proses mengambil nilai variabel dari dalam string. Dalam JavaScript, interpolasi variabel dilakukan dengan menyertakan tanda dolar buka kurung kurawal, nama variabel tutup kurung kurawal, atau tanda dolar buka kurung kurawal, ekspresi tutup kurung kurawal ke dalam string. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, kode di atas akan menghasilkan tampilan 8 tambah 9 sama dengan 17. Dengan menggunakan interpolasi variabel, kode di atas dapat disederhanakan. Disederhanakan menjadi seperti berikut ini. Nah, lebih simpel kan? Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan proses interpolasi variabel di dalam JavaScript. Kita buat sebuah file baru. Lalu kita beri nama interpolasi.js. Lalu kita klik enter. Dan pada bagian sini kita akan ketikkan script.
Nah, jika sudah seperti ini, berikutnya kita simpan dan kita jalankan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Variabel A ditambah B, hasilnya C. C yaitu variabel C sama dengan A ditambah B. Kemudian interpolasi untuk variabel A dan variabel B. Maka dia tampilkan nilai yang ada di dalam variabel A. Tampilan nilai yang ada di dalam variabel B kemudian menampilkan nilai yang mana nilai tersebut sudah dikalikan terlebih dahulu. Kemudian yang di bagian bawah dia menampilkan nilai yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Kalau yang ini dia menampilkan A menampilkan nilai B, sementara yang sebelahnya adalah menampilkan hasil pembagian dari nilai A dibagi dengan nilai B. Selain untuk melakukan interpolasi, variabel string yang dibuat menggunakan tanda tik juga dapat ditulis dalam beberapa baris. Sebagai contoh, perhatikan kode berikut ini. Kita gabung saja. Nah, sekarang kita akan coba jalankan. Kita Ctrl S. Lalu kita klik di sini panah atas dan kita klik enter. Nah, string pada masing-masing baris perlu disambung menggunakan operator tanda tambah seperti ini. Yang bagian ini operator plus dengan menggunakan tanda tik, yang bagian ini kita dapat menyederhanakan sebagai berikut ini. Jadi kita bisa sederhanakan, tidak perlu menggunakan tanda ini, tambah. Lalu penyederhanaannya kita juga bisa menghapus tanda tik ini, yang di sini. Maka yang tersisa hanya yang dari depan, dari awal dan sampai sini, akhir sini. Nah, setelah itu kita coba, kita Ctrl S, lalu coba kita jalankan. Maka dia akan seperti ini. Seperti bahasa pemrograman keluarga C lainnya, C++, Sisa, Java, dan PHP, string di dalam JavaScript juga dapat dipisahkan atau disisipi karakter SIP secret seperti /n untuk boolean, /t untuk horizontal tab, dan sebagainya. Contohnya seperti berikut ini. Perintah di atas akan memberikan hasil seperti ini. Tipe boolean. Variabel yang diisi dengan nilai logika true atau benar atau false, salah akan bertipe boolean. Berikut contohnya. Mengenal array dalam JavaScript. Array adalah variabel yang digunakan untuk menampung data kelompok berkelompok. Artinya variabel bertipe array dapat menampung lebih dari satu nilai. Dalam JavaScript, ada yang dibedakan menjadi dua, yaitu array berindeks dan array asosiatif. Array berindeks dibuat menggunakan tanda kurung siku, sedangkan array asosiatif dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Perhatikan program berikut ini. Perhatikan contoh di layar. Pertama, kita membuat array int A dengan nilai 10 sampai 50. Kemudian, untuk mengakses nilai-nilai array, kita tuliskan console log dalam kurung indeksnya. Kalau kita tuliskan indeks 0, maka dia akan menampilkan nilai orang yang pertama dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat array asosiatif. Kita akan mengakses elemen menggunakan kata kunci, titik koma. Maka dia akan menampilkan seperti ini. Kita ketikkan console.log. Ini menggunakan kata kunci. Lalu
lalu coin, maka dia akan muncul kupang. Kemudian kalau diganti dengan move, lalu enter, maka dia akan muncul mau merek. Variabel bertipe array dikategorikan sebagai tipe objek, lebih tepatnya objek dari tipe array. Untuk membuktikannya, Anda dapat menulis kode berikut ke dalam terminal REPL. Kita tekan Ctrl C 2 kali untuk mengakhiri program ini. Oke, lalu kita ketikkan lagi node, lalu maka akan menjadi objek. Kemudian kita ketikkan lagi, dia akan memunculkan true.